Di seri sebelumnya udah salut banget sama peningkatan yang dibawanya, kayak berasa lompat indah gitu. Nah di Vivo V50 ini kayak lebih ke penyempurnaan ya, dimana dikasih baterai yang lebih besar, pengecasan yang lebih cepat, dilengkapi dengan Zeiss Group Portrait, yang gue pun jadi kecanduan selfie pakai lensa ultra wide-nya, karena sekarang tuh ada opsi dengan resolusi yang lebih besar, jadinya lebih detail. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah video kali ini kita mau ngomongin Vivo V50, kayak berasa cepet ya, padahal nama Vivo V40 sebelumnya tuh hingga saat ini bisa dibilang kayak jadi salah satu smartphone mid-range terbaik yang gampang banget lah buat ngerekomendasiin ya. Dari situ sejujurnya gue penasaran ya sama seri lanjutannya si Vivo V50 ini. Apalagi kalau dilihat di sosmed tuh ya kayak menggiurkan sekali, terutama bagian desainnya. Yes, jadi sekarang itu kalau kita perhatiin Vivo kali ini kenalin desain yang fresh, yang baru, atau Vivo sendiri nyebutnya adalah rounded edge design. Ya kalau kita perhatiin bagian tepian tiap sisinya itu sekarang lebih membulat gitu ya. Ini jujur aja secara kesan awal tuh gue ngeliatnya kayak gak seseksi di Vivo V40. Detail-detail frame-nya juga kalau kita lihat tuh gak sespesial seri pendahulunya. Tapi setelah pemakaian sehari-hari ternyata gue ngerti ya kenapa dibuat rounded kayak gini. Karena ya emang ngerasa lebih nyaman gitu ya saat menggenggamnya. Dan layar tepiannya ini juga lebih kayak untuk meminimalisir sentuhan-sentuhan yang gak disengaja. Aktivitas browsing, scrolling, gaming, streaming lebih nyaman tuh genggaman. Oh ya, dalam penggunaannya pakaiin casing ya teman-teman, karena smartphone ini sejatinya terasa sangat licin. Vivo V50 ini punya 3 pilihan warna, ada Harmony Red yang jadi unggulannya tuh ya, ada juga Solid Black untuk yang lebih kalem but tetap premium, dan ada juga Blissful Purple dengan warna ungu kebiruan yang stylish. Coba komen kalian suka warna apa? Tulis di kolom komentar. Dengan rounded edge design kayak gini, layarnya gimana nih kak? Tetap lengkung apa enggak? Ya layar sendiri bisa dibilang ya nggak nge-3D, curve, dan juga nggak flat gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak perpaduan kombinasi lah ya antara layar lengkung dan layar datar. Ada yang salah fokus sama bagian kameranya? Yes, jadi selain AI Aura Light Portrait yang dibuat lebih besar, sekarang tuh lebih dibuat minimalis gak sih guys? Tuh, lebih minimalis kan? Dan sebenarnya secara konfigurasi kameranya tuh ya mirip-mirip aja ya. Tapi ini gue akui ada beberapa sentuhan yang buat kita tuh akhirnya berkata, wah ini seru juga ya bagian kameranya. Ih kok keren bisa foto kayak gini. Iya, yang paling seru juga dikenalin adanya Zeiss Group Portrait. Ini yang memungkinkan kita tuh bisa foto-foto ramean hingga 30 orang tuh ya bisa aja. Dengan resolusi yang besar tentunya tuh semua wajah orang tuh bakal lebih tetap detail. Cangkupan ini seluas 119 derajat gitu ya, dan dengan adanya opsi high resolution ini paling nggak kayak buat hasil foto ultrawide-nya lebih detail daripada yang biasanya. Nah sebenarnya nggak cuma dipakai untuk saat momen berkumpul kok ya, untuk foto dengan angle yang lebih unik juga bisa. Tuh kan jadi ketagihan foto-foto pakai angle yang kayak gini. Lanjut sekalian aja gue info untuk hasil kameranya ya. Jadi foto-foto pakai Vivo V50 ini bisa dibilang kayak selalu menyenangkan. Mau pakai main kameranya maupun ultrawide-nya masih 11-12 lah ya, kualitasnya tuh nggak beda jauh, nggak jomplang-jomplang banget. Telepon ini juga ngenalin namanya Vivo VCS Camera Bionic Spectrum ya. Ini ngebuat hasilnya kayak lebih natural seperti apa yang kita lihat gitu. Ya sebenarnya kalau kita perhatiin saturasinya memang sedikit lebih berani ya, tapi ini kayak udah instan banget buat upload di sosial media. Mungkin sedikit catatannya saat berfoto tuh akan ada jeda gitu ya, jadi santai aja biar hasil fotonya tetap bagus. Dan selalu salut sih gue tuh ngerasa tetap ajaib sih pemrosesan daripada Vivo. Berasa nggak sih guys kayak yang udah ready to post gitu ya, saturasi warna dan kulit si subjeknya pun kayak dibuat jauh lebih menarik, tapi tetap natural tuh ya jatuhannya. By the way, biar foto kita tuh auto cakep, anti merem gitu ya, nyalain juga live foto juga tuh ya. Nanti setelah berfoto kita masih punya seenggaknya kayak ada cadangan beberapa angle foto terbaik gitu teman-teman. Dan ini ternyata nggak cuma ngerekam gerakan, tapi ada suaranya juga. Ya siap, 1, 2, 3, ih cantik banget tuh. Asik ya, Zeiss Multifocal Portrait itu bisa dikreasin aja. Mau pakai yang 23 mili, 35 mili, sampai 50 mili. Dan ini Zeiss style bokehnya juga bisa disesuaikan aja, ada beragam banget. Kalau buat kamera selfie-nya gimana? Seperti biasa ya, auto nyandu. Dan ini kayak bisa juga tuh pakai lensa 0,8 kali, jadi cangkupannya lebih luas tuh. Oh ya, yang baru ini ada juga film kamera mode, lucu ya tampilannya. Pilihan frame-nya tuh ala-ala hasil kamera Polaroid gitu nggak sih guys? Dan juga suara jepretannya itu loh kayak berasa nostalgia banget.
Seperti yang di pendahulunya, smartphone ini juga tentunya udah lengkap dengan IP68 dan juga IP69 yang udah tahan air pastinya. Dan menariknya, sekarang tuh ada fitur underwater photography mode. Ini yang memungkinkan kita tuh untuk ambil foto maupun video saat berenang. Dan ini bisa ngerekam hingga ultrawide juga loh by the way. Untuk rekaman video sendiri sekarang seru banget. Kenapa? Karena resolusinya sendiri tuh bisa hingga 4K, baik itu kamera utama, kamera wide angle, hingga front kameranya. Dan kemarin gue sempat spill gitu kan di IG story, dan banyak yang tergocek gitu ya, katanya ini smartphone flagship. Padahal sejatinya itu pakai Vivo V50. Bener-bener kayak udah stabil, sesmooth itu ya. Ini gue suka banget sih. Tapi ya tentunya dengan catatan harus aktifin fitur ultra steady-nya. Mungkin ke depan bisa langsung auto smooth tanpa harus pencet-pencet lagi gitu ya. Ya bisa lah. Dan ini gue tampilin aja untuk beberapa sampel videonya. Akhirnya si Vivo V50 ini yang lensa ultra wide-nya kita bisa hingga 4K dan aktifin ultra steady juga. Jadi enak banget. Kita bisa dapatin cangkupan yang lebih luas dan resolusi yang juga lebih besar. Cuma di posisi ini kita nggak bisa pindah ke kamera depan ya. Oke, ini contoh yang 4K dengan fitur ultra steady-nya itu nggak aktif ya. Oke, nah sekarang ini kalau pakai ultra steady-nya aktif bakal sestabil ini. Kalau ini contoh perekaman kamera depan ya, ternyata di kamera depan sendiri bisa hingga 4K dan ini ada opsi 0,8 kali. Jadi lebih nge-wide gitu. Walaupun dia sejatinya tuh kamera cuma satu ya, nggak yang dua. Tapi ini opsi yang menarik sih. Kenapa? Karena bisa dapetin cakupan lebih luas. Tetap stabil apa enggak? Kayaknya cuma di kamera utamanya aja sih. Kamera depan kayaknya masih agak goyang ya. Tapi ini udah oke sih opsinya. So, gimana menurutnya? Nah, kalau ini contoh perekaman kamera depannya di malam hari 4K. Sekarang sambil ngecas ya. Kita coba kebutuhan vlogging kurang lebih bakal kayak gini nih di malam hari. Coba nih mulai ke daerah yang minim cahaya. Tadi kan lumayan tuh ya. Yaudah, ada musik karena copyright. Ya sebagai yang ngikutin perjalanan V-series, gue seneng lah ya, makin kesini makin beragam fitur, makin disempurnain gitu ya, dan makin kekinian. Termasuk sekarang kan udah eranya AI tuh ya. Nah di Vivo V50 ini juga punya beragam fitur AI. Ini gue spill beberapa fitur AI yang sering gue pakai ya. Pertama, ini ada fitur circle to search buat cari tahu sesuatu cuma dengan cara melingkarinya aja. Bisa juga tuh ya digunakan saat scrolling sosmed nih ya. Lalu ada juga AI live text yang bisa mengcopy teks dari gambar gitu. Jadi lebih instan lah ya. Selain itu ada juga AI transcript assist. Ini jatuhnya tuh kayak partner yang pas lah buat temenin kalian pada saat meeting bareng klien atau pada saat mungkin ngobrol bareng Pak dosen gitu ya. Takut ada omongan yang terlewat, jadi tinggal rekam aja. Terus nanti menariknya tuh kayak bisa di-convert gitu dalam bentuk teks. Bisa di-summary juga. Simple banget ya. Nah gimana? Jadinya lebih simple ya, nggak takut lagi ada yang terlewat. Lanjut nih, yang nggak kalah menarik tuh adanya AI Eraser versi 2. Ini yang berguna banget buat hapus objek yang nggak penting. Sesekali Doi juga ngerubah jadi objek yang lebih baik ya. Jadi ya suka-suka AI aja sih, dan so far ngebantu banget untuk hapus secara simple. Dan buat teman-teman yang apa-apa tuh kayak serba nanya ke AI gitu ya, termasuk Gemini gitu, ini juga udah bisa. Contoh nih ya, tinggal tekan aja tombol power. Kapan Vivo V50 rilis di Indonesia? Vivo V50 dipastikan akan rilis di Indonesia pada tanggal 13 Maret 2020. Yang kayak gitu-gitu dia udah bisa ya teman-teman, tapi ya belum bisa HP cross apps gitu, belum bisa. Tapi paling nggak fitur Gemini ini juga bisa dinikmatin di Vivo V50. Selain itu gue pun seneng ya, sekarang tuh dikasih baterai nambah besar. Dari sebelum itu 5500 mAh, sekarang tuh jadi 6000 mAh Bluevolt baterai. Padahal secara bodinya tuh bisa dibilang ini kayak lebih tipis 2,5% gitu ya, tapi menarik nih bisa punya baterai besar. Salut banget sih ya. Dan ini klaimnya sendiri tuh baterai sendiri bakal tetap aman selama 4 tahun. Selain itu untuk pengecasannya juga nambah cepet, dari yang sebelumnya 80 watt jadi 90 watt flash charge. Vivo V50 ini menggunakan Vantage OS 15 dan sudah berbasis Android 15. Dukungan software tuh hingga 3 tahun dan 4 tahun security update. Kalau untuk bagian chipsetnya bisa dibilang ini kayak masih sama daripada seri pendahulunya.
dimana menggunakan Snapdragon 7 Gen 3 yang dipakai sama Vivo V40. Skor tentunya dapat di angka sekitar 800 ribuan. Pilihan memori sendiri ada beberapa ya teman-teman, tinggal sesuaiin aja sama budget dan kebutuhannya. Tuh cocok yang mana kalian. Dengan spek kayak gitu, papan ini untuk penggunaan harian mainstreamnya itu jatuhnya ya udah nyaman. Scrolling sosmed sambil nunggu waktu berbuka bisa, atau mau belanja online baju lebaran gitu ya bisa. Termasuk bikin konten, itu gue seneng banget ya pakai lensa ultrawide terus model kayak gini tuh. Kayak ala-ala Gen Z, bukan Gen Z, Gen Z. Itu tinggal dikreasiin aja, simple banget pakai Vivo V50 ini. Ya intinya sih Vivo V50 ini bisa dibilang kayak cakepnya udah merata ya. Apalagi sekarang tuh adanya fitur AI kan, jadi mau yang berhubungan sama produktivitas maupun kreativitas ya bisa aja. Simple pakai Vivo V50 ini. Oke, itu tadi cerita gue sama Vivo V50. Berasa improvementnya ya, jadi kayak lebih ke penyempurnaan gitu teman-teman. Dari mulai desainnya sekarang dibuat kayak lebih fresh ya dan nyaman di genggaman. Bagian kameranya makin sempurna, bisa manfaatin Zeiss Group Portrait, dan semua lensanya juga dilengkapi dengan 50 Zeiss All Main Camera. Termasuk sekarang tuh yang baru ada juga AI Live Photo dan Underwater Photography Mode. Bagian baterai juga senang banget dibuat kayak tambah besar ya, jadi 6000 mAh plus pengecasan yang juga semakin cepat. Dan tentunya yang gak kalah penting itu bagian proteksinya ya, udah punya sertifikat IP68 dan IP69, tahan air ya meskipun di air bertekanan tinggi. Buat teman-teman minat, cek aja link mulianya pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue, terima kasih udah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye. Membulat.